Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaifa halukum asatidzah? Khair insyaallah. Khair Ustaz. Alhamdulillah, ana bikhair Ustaz. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah sangat bahagia sekali bisa bertemu lagi, berkumpul lagi bersama asatidzah sekalian. Tentunya dalam rangka kita bersama-sama mempelajari matan yang sangat fenomenal yang menjadi rujukan untuk setiap penggiat tajwid atau pengajar tajwid atau tahsin Al-Quran, yaitu matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Nah, terakhir ya kita sudah menyelesaikan bab makharijul huruf. Benar ya, Ustadz Galang? Ya, insya Allah. Nah, baik. Sebelum kita masuk ke bab selanjutnya, kita akan sedikit memurojaah apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Anak setelah membuat ringkasan kecil untuk memahami bab makharijul huruf. Ya, tentunya apa yang Ana buat di sini merujuk kepada matan Jazariyah dan bukan kepada ringkasan metode Imam Syafi'i yang kita jadikan pelajaran juga, tetapi merujuk kepada matan Jazariyah itu sendiri. Baik, Anda coba mohon Ustadz Abduh tolong jadikan Anda host buat share screen. Kalau Ustaz. Baik, syukran. Baik, di gimana? Udah kelihatan ya? Kelihatan Ustaz. Kelihatan. Baik. Nah, ini adalah ringkasan dari apa yang kita pelajari di bab makharijul huruf merujuk kepada bab makharijul huruf yang ada di matan Jazariyah. Baik, Ana minta bantuan Ustadz Galang untuk tolong dibacakan dari matan Jazariyah. Ada matanya Ustadz? Afan, untuk matanya saya masih berbentuk file, belum saya baik. fotokopikan. Nah, kalau gitu Ana coba sebentar share screen, Ana ganti. Baik, sudah terlihat ya? Sudah ya? Sudah Ustaz. Baik. Nah, baik, bisa dilihat dari PDF masing-masing atau melihat merujuk kepada di screen Ana. Nah, fadhal Ustaz. Dari bait ke-9. Bait Nah, ke-9. nanti kalau Ana potong, nanti tolong berhenti sebentar ya, biar Ana jelaskan ke tabelnya. Naam. Makharijul hurufi 17. Lagi? Alal ladzi yakhtaruhu man Coba diulang. ikhtabar. Makharijul hurufi 17. Alal ladzi yakhtaruhu Baik, Ana ulang man sedikit. ikhtabar. Ana jelaskan, mereview sedikit bahwa makhrajul huruf artinya makhraj atau tempat keluarnya huruf ada 17. Ya, 'alal ladzi ikhtabar, untuk siapa yang memilihnya. Maksudnya dari sini, dari kata ini 'alal ladzi yakhtaruhu man ikhtabar, kita mengetahui bahwa di kalangan ulama tajwid atau bahasa Arab itu sendiri memiliki
khilaf, ya, perbedaan pendapat dalam menentukan berapa makharijul huruf dalam bahasa Arab, ya. Akan tapi Al-Jazari merujuk atau merajihkan condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa makharijul huruf ada 17 tempat. Nah, silakan. Fal aliful jawfi wa ukhtaha wahi hurufu maddil lil hawai tantahi. Baik. Yang pertama adalah al-jawf, ya. Al-jawf makhraj pertama, ya. Di mana hurufnya? Hurufnya apa saja? Yaitu huruf alif, ya, dan dua saudaranya. Ukhtaha maksudnya dua saudara alif, yaitu waw sukun yang sebelumnya dhammah dan ya sukun dan sebelumnya kasrah. Ya, yang ana ringkas di sini al-jawf yaitu huruf-huruf mad, ya. Yang mana kita sudah masyhur, ya. Kita sudah memahami semuanya apa saja huruf-huruf mad, yaitu alif sebelumnya, kemudian alif sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhammah, dan ya sukun sebelumnya kasrah. Maka ana singkat di sini al-jawf keluarnya adalah huruf mad. Baik, itu ringkasan dari bait ke-10. Baik, selanjutnya bait ke-11, Ustaz. Thumma li aqsal halqi hamzun ha'u thumma li wasṭihi fa'ainun ha'u. Baik. Bait ke-11, thumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Baik, sekarang kita masuk ke makhraj yang kedua, yaitu al-halq, ya. Kita masuk ke makhraj yang kedua, yaitu al-halq, ya. Tentunya terbagi menjadi 3. Yang pertama dijelaskan adalah aqsal halq, ya. Maka di sini tulis juga aqsal halq atau tenggorokan yang paling jauh. Maksudnya apa? Yang paling jauh dari mulut, ya. Itu pangkal tenggorokan. Keluar huruf apa? Hamzun ha'u. Maka Anda tulis di sini hamzun atau hamzah dan ha. Ya, hamzah atau ha. Kemudian setelahnya tsumma liwasṭihi, tsumma artinya kemudian, kemudian wasṭihi atau bahasa Indonesia tengah tenggorokan, ya. Maka Anda tulis di sini wasat, ya. Keluar huruf ain dan ha. Ain dan ha. Kemudian ya, 12 tolong dibaca, Ustaz. Adnahu ghainun kha'uha. Nah, adnahu ghainun kha'uha, yaitu adnahu ghainun kha'uha, yaitu tenggorokan yang paling dekat. Adna artinya yang paling dekat, ya. Adna artinya yang paling dekat dengan mulut, yaitu maksudnya adalah tenggorokan atas, ya. Di kita terkenal dengan tenggorokan atas atau masyhur dengan tenggorokan yang paling atas. Nah, keluar huruf ghainun dan kha. Keluar huruf ghainun dan kha. Maka di sini tulis kha dan kha. Baik. Kemudian selanjutnya tadi sudah dibacakan juga wal qafu aqsal lisan. Baik, setelah dari titik di sini di bait ke-12, maka kita akan masuk ke makhraj yang ketiga. Makhraj yang ketiga itu al-lisan, yaitu lidah, yang mana lidah adalah tempat keluar makhraj yang menghasilkan huruf yang paling banyak. Ya. Yang pertama adalah aqsal lisan. Ya, di sini ana mengurutkan dari yang paling ujung dan Ana tuliskan dalam bentuk gambar, ya. Ana tuliskan dalam bentuk gambar. Intinya adalah bahwa setiap makharijul huruf selalu dimulai urutannya dari yang paling belakang. Ya, dari mulai yang paling belakang. Sebagaimana udara, ya, atau nafas itu keluar dari dada, maka yang paling pertama disebutkan dalam makharijul huruf adalah yang paling pertama bertemu dengan udara itu sendiri. Ana ulangi, makharijul huruf diurutkan dari tempat yang paling pertama bertemu dengan nafas. Ya, tentunya nafas dari dada, ya, dari paru-paru, kemudian masuk kepada tempat keluar makhraj yang pertama, itu al-jawf. Ya, al-jawf, kemudian setelahnya al-halq, kemudian setelahnya al-lisan. Begitu pula dalam al-lisan atau lidah itu sendiri dimulai dari yang paling belakang. Itu yang paling pertama bertemu dengan
udara itu sendiri. Ya, maka dimulai dari aqsal lisan, ya. Kursor Anda juga terlihat ya. Lihat Ustaz. Nah, di sini Anda menunjuk huruf qaf. Ya, dimulai dari yang paling ujung yaitu huruf qaf atau pangkal lidah. Aqsal lisan. Kemudian setelahnya wal kafu asfal. Wal kafu asfal, yaitu di bait ke-13 yaitu huruf kaf turun sedikit dari makhraj qaf. Ya. Makhraj kaf turun sedikit dari makhraj qaf. Baik, kemudian setelahnya apa? Tadi sudah dibaca belum 13 Ustaz Galang? Belum Ustaz. Baik, tolong dibaca 13. Wal wastu faji mushinu ya wadodu min hafati idwaliya. Min hafatihi. Min hafatihi idwaliya. Nah, setelah dari ujung lidah, ya kita berpindah ke sisi lidah. Ingat urutannya adalah setelah dari pangkal lidah, kemudian berpindah ke afwan, masih di tengah lidah, ya. Setelah dari pangkal lidah, maju sedikit ke tengah lidah, maka An-Nazim berkata wal wastu fajimu shinu ya. Wal wastu maksudnya dan tengah lidah keluar huruf jim, shin dan ya. Jim, shin dan ya. Baik, Anda besarkan lagi. Mungkin Ustaz Galang bisa pakai PDF sendiri Ustaz ya. Biar gambarnya terlihat. Tapi kalau terlihat di sini juga, nah, fadhal. Baik, selanjutnya Ustaz. Ke-14. 14. Ladrosa min aisara au yumnaha wallamu adnaha limuntahaha. Baik, urutannya adalah di bagian lidah, dimulai tadi Anda ulangi lagi, dimulai dari Nah, mulai dari pangkal lidah, ya, pangkal lidah tentunya ada qaf dan kaf, kemudian maju sedikit ada huruf tengah yang keluar dari tengah lidah yaitu huruf jim, shin dan ya. Baru setelah itu pindah ke sisi lidah. Ya. Imam Ibnu Jazari dalam matan ini mengatakan waddadu dari bait ke-13 dimulai dari bait ke-13 waddadu min hafatihi dan huruf dad keluar dari sisi lidah. Ya. Keluar dari sisi lidah yang paling belakang. Ingat, huruf dad dimulai dari sisi lidah yang paling belakang. Ya. Ladrasa min aisara aw yumnaha yang bertemu dengan gigi geraham di atasnya. Intinya apa? Intinya di sisi lidahnya adalah dari belakang. Ya, yang Anda tekankan adalah dari belakang sisi lidah. Kemudian setelah itu di bait 14 wallamu adnaha muntahaha dan huruf lam, adapun huruf lam dimulainya sisi lidah juga sama, akan tetapi dari sisi lidah bagian depan. Sisi lidah bagian depan dan bukan belakang. Di sini ada berikan garis merah ya untuk perbedaan bahwa huruf dot keluarnya dari sisi lidah yang belakang, adapun huruf lam dari sisi lidah yang paling depan. Ya, artinya hampir masuk kepada ujung lidah ya, tapi tidak sampai ya. Intinya dimulai dari sisi lidah paling depan. Baik. Sampai kembali lagi ke sini, ini adalah makhraj huruf lam. Ini huruf lam. Baik. Setelah itu 15 tolong dibacakan Ustadz Galang. Wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu Tarafihi min tarafihi tahtu ja'alu warrayu danihi lidhahrin adkhalu. Baik. Setelah kita membahas ya lidah, pangkal lidah ya, lidah ujung atau pangkal lidah, kemudian masuk ke tengah lidah, kemudian masuk ke sisi lidah yang ada dua, sisi belakang lidah dan sisi depan lidah. Baru sekarang kita masuk ke makhraj yang paling banyak dalam lidah, yaitu ujung lidah.
Baik, di sini ujung lidah Anda sebutkan atau Anda jelaskan dengan kata, dengan kalimat-kalimat ya, berbeda dengan yang sebelumnya, karena ujung lidah menjadi ya termasuk makhraj yang paling membingungkan. Ya, maka untuk memudahkan, kita kelompokkan makhraj yang keluar dari lidah, ya. Kemudian kita bagi sesuai dengan bertemu dengan apa sih ujung lidah ini. Ya, semuanya di sini bertemu dengan ujung lidah, tapi bertemu dengan apa? Nah, ini yang kita ringkaskan. Baik, yang pertama adalah ujung lidah bertemu dengan langit-langit. Yang pertama adalah ujung lidah bertemu dengan langit-langit, keluar dua huruf. Yang pertama huruf nun, yang mana tadi An-Nawawi berkata wan nunu min tarafihi, dan huruf nun keluar dari ujung lidah. Bertemu dengan ujung lidah, tentunya dengan langit-langit di sini maksudnya. Bertemu dengan langit-langit. Artinya langit-langit adalah kita katakan ya, dia bukan gusi dan juga bukan gigi, tapi langit-langit. Nanti akan masuk ke apa yang bertemu dengan gusi, nanti ada lagi. Ya, tapi langit-langit dia berbeda. Dia murni langit-langit, itu adalah huruf nun. Kemudian yang kedua ada juga yang bertemu dengan langit-langit, akan tapi dia punya kekhususan, yaitu yang bertemu adalah punggung ujung lidah. Yang bertemu dengan langit-langit tersebut adalah punggung ujung lidah atau bagian sisi lidah yang bawah. Ya. Artinya kita tekuk lidahnya, kemudian yang bertemu adalah bawah lidahnya, bertemu dengan langit-langit di atas. Ya, itu adalah huruf ra. Nah, itu adalah makhraj ujung lidah yang bertemu dengan langit-langit, ya, yang Ana masukkan ke dalam kategori A. Baik, setelahnya tolong dibaca lagi Ustaz Galang, 16. Watta'u waddalu wata min huwa min. Baik, cukup. Olyas Sampai ulyas sanaya. Olyas sanaya. Baik. Ini adalah makhraj dari ujung lidah yang bagian B, yaitu pangkal, ini GSA adalah gigi seri atas ya, nah singkat supaya cukup. Pangkal gigi seri atas. Artinya ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ya. Makanya di sini An-Nawawi mengatakan ulyas sanaya. Ulyas sanaya maksudnya gigi seri atas. Ya, kita rincikan lagi pangkal gigi seri atas. Nah, di sini baru kita masuk ke gusi, ya. Kalau tadi langit-langit, kalau sekarang ke gusi, yaitu gusi yang berada pada gigi seri atas. Keluar huruf to, ta, dan dal. To, dal, dan ta. Ya, baik. Selanjutnya, wasofiru. Wasofiru mustaqim. Lanjut. Minhu wa min fawqis sana yasufla. Cukup sampai sini. Kemudian yang bagian C adalah huruf yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan bagian atas gigi seri bawah, GSB, gigi seri bawah. Gigi seri bawah. Baik, itu yang terdapat pada matan Al-Jazariyah ini, yaitu ujung lidah bertemu dengan bagian atas dari gigi seri bawah. Ya, artinya kita tempelkan ujung lidah ke bagian atas gigi seri bawah, ya. Di bawah, ya, di gigi seri yang bawah, tapi bagian atasnya. Baik. Adapun tadi kita sempat tahu di pertemuan sebelumnya, kita menjelaskan bahwa kita tambahkan gigi seri atas juga karena para pensyarah dari matan Al-Jazariyah mengatakan yang sebenarnya yang terjadi ketika kita mengeluarkan huruf shad, zai, dan sin, yaitu huruf tersebut sebenarnya terjadi gesekan di gigi seri atas. Adapun gigi seri bawah hanya menempel. Maka kita tambahkan di sini, ya, ujung lidah bertemu dengan bagian atas gigi seri bawah dan atas. Dan atas, ya, karena bertemu dengan gigi seri atas, ya, bertemu dengan gigi seri atas yang mana terjadi gesekan atau keluarnya huruf sin, shad, dan zai. Baik, terakhir dari ujung lidah tolong dibaca lagi setelahnya. Wadha'u. Wadha'u wadzalu wa thalil ulya min tarfaihima. Baik.
Ini yang terakhir dari ujung lidah, yaitu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, keluar 3 huruf juga, dha, za, dan fa. Ya, itu maksud dari perkataan An-Nazim di bait ke-17 dan 18. Baik, itu adalah makhraj yang keluar dari atau huruf-huruf yang keluar dari al-lisan atau lidah. Ya, harapannya dari penjelasan di screen ini, semoga khususnya untuk di makhraj lisan ini, makhraj lidah bisa mendekatkan pemahaman kita, bisa mempermudah pembagian hurufnya. Ya, intinya anak ulangi, untuk makhrajul huruf dimulai dari paling bawah, paling belakang, yaitu tempat yang paling pertama bertemu dengan udara atau nafas. Ya, begitu pula di lidah, kita mulai dari pangkal lidah, kemudian tengah lidah, kemudian sisi lidah, ada 2 juga, kemudian baru masuk ke ujung lidah. Ujung lidah terbagi menjadi 4, ada yang bertemu dengan langit-langit, ada yang bertemu dengan pangkal dari atas, ada yang bertemu dengan gigi seri bawah, ada juga yang bertemu dengan ujung gigi seri atas. Baik. Selanjutnya Ustaz, kami baca lagi di wa min batni syafah. Wa min batni syafah falfa ma'atrofis thanayal musyrifah. Baik. Cukup. Kemudian kita sekarang masuk ke makhraj asy-syafah atau bibir. Ya, makhraj bibir. Terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ujung gigi seri atas ya bertemu dengan perut bibir bawah. Ujung gigi seri atas bertemu dengan perut bibir bawah. Maksudnya adalah bagian belakang bibir bawah. Perut bibir bawah maksudnya bagian belakangnya. Yaitu keluar 1 huruf, ada fa. Fa. Ya, itu yang dimaksud perkataan Nazim, fal fa ma'atrafis thanayal musyrifah. Dan huruf fa bertemu dengan ujung-ujung gigi seri atas. Ya. Fal fa ma'atrafis thanayal musyrifah. Kemudian bertemu dengan apa? Bertemu dengan batnis syafah, bertemu dengan perut bibir bawah. Ya, perut bibir bawah bertemu dengan gigi seri ujung gigi seri atas. Baik, selanjutnya 19 Ustaz. Lisyafatainil wawu ba ummimu wa gunnatum makhrajuhal khaysyumu. Baik, terakhir masih di bibir, yaitu makhraj yang keluar dari kedua bibir. Kalau tadi salah satu bibir yaitu perut bibir bawah, sekarang kedua bibir bertemu, yaitu ada 3 huruf, waw, ba, dan mim. Waw, ba, dan mim. Walaupun di 3 huruf ini yang paling beda adalah huruf waw, karena kedua bibir tidak menempel. Adapun ba dan mim ya dia menempel, adapun waw hanya mengumpulkan kedua bibir saja. Wa berbeda dengan ba dan ma. Baik. Terakhir, wa ghunnatun makhrajuhal khaysyum, dan huruf gunnah, tentunya di sini ada pembahasan, dan gunnah keluar dari al khaysyum atau rongga hidung ya. Keluar dari rongga hidung. Itu huruf atau sifat gunnah ya. Tentunya di sini yang dimaksud adalah apa saja yang mengandung sifat gunnah. Huruf apapun atau hukum apapun dalam tajwid, dalam membaca Al-Quran yang menghasilkan sifat gunnah, sifat dengung, maka dia keluar dari khaysyum. Mau dia ikhfa, mau dia idgham bi gunnah, mau dia iqlab, mau dia ikhfa syafawi, mau dia ikhfa hakiki, dan seterusnya, maka dia keluar dari al-khaysyum atau hidung, rongga hidung ya. Dalilnya adalah atau bukti bahwa gunnah keluar dari rongga hidung ketika kita mengucapkan misalkan ikhfa syafawi, angka misalkan, maka ketika kita tutup hidung kita tidak akan keluar, tidak akan jelas. Contohnya ya bisa dicoba masing-masing, kita membaca angkum atau misalkan angkum, angkum ya, tidak bisa mengucapkan secara sempurna karena tempat keluarnya suara tersebut ditutup ya. Maka kita melihat bahwa
sifat gunna keluar dari al-khayshum atau rongga hidung. Baik, sebelum kita masuk ke bab sifat, bab selanjutnya. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ya, yang tadi silakan bisa ditulis ulang atau mau difoto terserah. Ya, intinya itu hanya sebagai pendekatan, tentunya masing-masing bisa memberikan khulasah atau ringkasan yang sendiri-sendiri untuk menguatkan pemahaman dia khususnya di bab makharijul huruf ya. Ana selalu tekankan bahwa bab makharijul huruf adalah asas, adalah induk dari pembelajaran tajwid ya. Karena nanti setelahnya kita akan membahas hukum-hukum ataupun sifat yang ujung-ujungnya kembali kepada makharijul huruf. Ya, khususnya misalkan idgham mutaqaribain. Kenapa bisa dimasukkan ke dalam idgham mutaqaribain? Atau idgham mutajanisain. Kalau kita tidak mengetahui makharijul huruf, tentu kita akan kesulitan. Kenapa dimasukkan ke dalam hukum tersebut? Ya, contohnya juga nanti menjadi sebab kenapa dimasukkan ke dalam idgham bi gunna. Ya, kenapa dimasukkan ke dalam hukum ikhfa? Ya, intinya tekankan lagi bahwa makharijul huruf adalah induk dari bab tajwid ini, dan tentunya bahkan banyak ulama yang menekankan bahwa intinya dalam membaca Al-Qur'an adalah jangan sampai kita merubah makna. Jangan sampai kita merubah makna. Dan tentunya bagaimana kita bisa tidak sampai merubah makna? Satu-satunya cara untuk tidak terjatuh ke dalam hal tersebut adalah membenarkan makharijul huruf kita. Adapun ketika kita tidak membaca dengan ikhfa, tidak kita membaca dengan iqlab, tidak kita membaca dengan misalkan an-nabr atau dan seterusnya, maka itu tidak akan merubah makna. Ya, berbeda dengan kita merubah makna, merubah huruf ha menjadi ha, merubah huruf fa menjadi misalkan pa, ya, atau misalkan dan lainnya, huruf-huruf yang banyak terjadi kesalahan di kalangan kita, tentunya ini akan merubah makna. Jadi intinya kembali kepada makhrajul huruf, harapannya bisa difahami baik-baik, kemudian dipraktekkan. Tentunya teori dalam ilmu tajwid itu menjadi rujukan ketika kita tidak sempurna dalam mengucapkan huruf tersebut. Ya, Ana ulangi bahwa teori dalam ilmu tajwid khususnya dalam makhrajul huruf adalah menjadi referensi dan ketika kita belum sempurna. Contohnya khususnya misalkan Agri dulu membaca huruf atau mengucapkan huruf dal. Mengucapkan huruf dal. Dulu mengucapkannya dengan ujungnya bertemu dengan langit-langit. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita mengetahui dari matan ini bahwa huruf dal keluarnya bukan dari langit-langit, akan tapi apa? Watta'u wad-dalu wa minhu wa min ulyah thanaya. Bertemu dengan ulyah thanaya, bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Maka ketika Anda membaca alhamdu, kita rasakan, maka kita jadikan teori atau apa yang ada di matan ini sebagai referensi, sudah benarkah kita dalam mengucapkan huruf tersebut. Maka teori juga penting, kemudian tentunya dilengkapi dengan talaqi dan praktek. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan untuk bab makhrajul huruf. Baik, kalau tidak ada, kita akan masuk ke bab setelahnya, yaitu bab as-sifat. Baik. Nah, ada siapa di sini? Ustaz
Afwan, yang sebelah Ustaz Abdul, siapa? Anda belum bisa melihat namanya. Yang pakai peci putih, Ustaz. Nah, dengan Ustaz siapa? Anwar. Ustaz Anwar. Nah, barakallahu. Pertemuan pertama, Ustaz. Iya, baru masuk, Ustaz. Oh, nah, masyaallah. Barakallahu fiik. Tolong dibantu, Ustaz. Dibaca bab sifat di bait ke-20. Bab sifat. Sifatuha jahrun wa rifun mustafil munfatihun musmatatun wa dhiddaqul. Baik, cukup Ustaz sampai sini dulu. Barakallahu. Nah, sekarang kita masuk ke bab as-sifat. Tentunya sifat dalam bahasa Indonesia pun artinya sifat ya. Jadi tidak perlu banyak pembahasan dalam sifat, apa yang dimaksud dengan sifat. Tapi yang dalam ilmu tajwid yang dimaksud dengan sifat adalah kaifiyah atau bagaimana cara kita mengucapkan huruf tersebut. Ya, dalam kitab Al-Minah Al-Fikriyah dalam syarah matan Jazariyah ini disebutkan bahwa penulis mengatakan bahwa makharijul huruf itu seperti timbangan. Seperti timbangan. Yang mana kita bisa membedakan beratnya, kemudian jenisnya itu dari makharijul huruf, dengan kita mengetahui makharijul huruf. Adapun sifat itu seperti pahatan ya. Yang mana kita bisa merubah hal tersebut jadi hal yang lain sesuai dengan pahatan kita. Ya, artinya maksudnya gini, satu unsur kayu kita bisa buat patung kuda, kita bisa buat patung kelinci misalkan. Ya. Maka bab sifat seperti itu. Yang mana artinya ketika ada satu unsur yang sama, atau kita masukkan kepada pembahasan kita, ketika ada satu makhraj yang sama, keluar darinya 3 huruf, maka bagaimana kita bisa membedakannya? Yaitu dengan kita bisa mengetahui sifat huruf tersebut. Contohnya huruf, misalkan huruf to. Ya. Baik, sambil murajaah, Ustaz Muhammad nggak ada ya dia? Belum hadir ya? Izin, Ustaz. Oh, insyaallah. Ustaz siapa? Afwan, Ustaz yang pakai baju putih? Nah. Siapa yang samping Ustaz Galang? Ustaz Nabil. Nah, Ustaz Nabil. Ya, saya, Ustaz. Nah, sambil murajaah Ustaz. Huruf to, ya, huruf to. Dia keluar dari makhraj apa Ustaz? Masih ingat? Ujung lidah bertemu pangkal gigi atas. Nah, barakallah. Dengan pangkal gigi seri atas. Ada temannya atau tidak? Kalau ada temannya tolong sebutkan. Sama kayak podata. Nah, itu dia. Baik, tadi kita mendengar dari Ustaz Nabil bahwa huruf to punya teman dua huruf, yaitu dal dengan ta. To, da, ta. Baik. Itu dari sisi makhraj. Itu dari sisi makhraj. Kalau kita tidak mempunyai ilmu tentang sifat, maka kita akan membaca huruf to seperti huruf ta. Karena yang membedakan hanyalah isti'la atau istifalnya saja. Tebal atau tipisnya saja. Adapun makhraj sama, keluar dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Maka bab sifat juga sangat penting dalam ilmu tajwid, karena dengannya kita bisa membedakan makhraj, sebuah huruf yang keluar dari satu makhraj yang sama. 2 huruf atau 3 huruf yang keluar dari makhraj yang sama. Baik. Ya, Anak bawakan juga ya sedikit perkataan ulama untuk mendekatkan pemahaman dalam ilmu bab sifat. Ya. Suatu hari Imam Abu Hanifah sedang berargumentasi atau sedang diskusi dengan seorang Mu'tazilah yang mana ia meyakini bahwa
perbuatan semanusia adalah kehendak ia, artinya semau dia, tidak ada tak campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, perkataan kaum Mu'tazilah. Maka dia mengatakan, Imam Abu Hanifah mengatakan, wahai fulan, katakan ba, katakan huruf ba. Maka orang tersebut mengatakan ba. Kemudian katakan, kata Imam Abu Hanifah, katakan huruf ha. Kemudian dia juga mengulangi huruf ha. Kemudian dia berkata lagi, Imam Abu Hanifah mengatakan, perjelas makhrajnya, makhraj ha dan ba tadi. Kemudian dijelaskan. Maka kata Imam Abu Hanifah, in kunta khaliqu fi'lika fa akhrijil ba min makhrajil ha. Jika engkau memang pemilik dari kehendakmu, kalau emang engkau menguasai kehendakmu, maka keluarkanlah makhraj ha dari makhraj ba, dari tempat keluarnya ba. Maka tidak bisa menjawab orang Mu'tazilah ini. Ya, intinya bahwa di sini setiap makhraj atau setiap huruf mempunyai makhraj masing-masing. Ya, yang begitu pula dibahas oleh para ulama, bahkan Imam Abu Hanifah mengatakan menyebutkan juga makhraj. Maka ini hal yang penting dalam mempelajari ilmu tajwid. Baik. Di sini An-Nazim mengatakan sifatuha jahrun wa rifun mustafil, munfatihun musmatatun wa diddaqul. Yang pertama harus kita ketahui adalah bab sifat memiliki dua kategori. Yang pertama, sifat yang memiliki lawan dan yang tidak memiliki lawan. Yang disebutkan di bait 20 ini adalah sifat-sifat yang memiliki lawan. Yaitu ada 5, semuanya berurutan sesuai dengan urutan yang disebutkan oleh An-Nazim. Ya, yang pertama adalah jahrun. Ini yang pertama. Kemudian rikhwun atau rakhawah. Kemudian mustafil atau al-istifal atau al-istifal. Kemudian yang keempat munfatihun atau al-infitah. Kemudian musmatatun atau al-ismat. Ini 5 sifat sesuai dengan urutannya. Maka ingat-ingat urutan ini karena ketika kita masuk ke bait setelahnya akan merujuk kepada urutan yang pertama ini. Baik. Baik, Ustadz. Siapa? Afwan, Ustadz yang pakai peci putih. 6. Tolong dibuka dulu ini mic-nya. Anwar. Nah, maksud Anwar. Ya, baca lagi 21 dan sampai 22. Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat syadiduha lafzu ajdatin bakat. Baik. Nah, 22 boleh. Wa baina rifwin wasyadidin umaru wa sab'u ulwin khussadaqin qil hasar. Baik, barakallahu fiik. Baik, yang pertama disebutkan sebentar. Apa yang akan disebutkan oleh An-Nazim dari 21 sampai 23, dari bait 21 sampai 23 adalah sifat-sifat yang khusus. Sifat-sifat yang khusus. Artinya begini, selalu dalam metode para ulama dalam menjelaskan khususnya dalam ilmu tajwid atau qiraat, mereka menyebutkan suatu hukum yang memiliki bahasan yang paling sedikit, yang memiliki bahasan atau turunan yang paling sedikit. Ya, di sini maksud Ana adalah sifat hams inilah yang akan dijelaskan oleh An-Nazim dan bukan sifat lawannya. Yang dijelaskan oleh Nazim adalah sifat hams dan bukan lawannya. Ya, tentunya lawan dari al-hams atau sifat hams adalah al-jahr. Ya. Seperti yang tadi di bait sebelumnya, Ana ulangi lagi, sesuai dengan Ana beri nomor ya. Ini nomor 1,
Ini nomor 2. Kemudian ini 3. Ini 4. Ya, itu 4 ya intinya. Ini 5. Baik. Maka yang pertama kali disebutkan di bait 21, lawannya adalah yang disebutkan pertama kali di bait 20. Yang disebutkan nomor 2 di sini, syiddah, dialah lawan kata dari yang disebutkan di kedua. Dan seterusnya seperti itu. Ya, maka lawan kata dari hams yang disebutkan pertama kali yaitu syiddah atau afwan, jahar atau jahar. Yang disebutkan pertama kali hams lawannya adalah jahar. Dan yang dirincikan huruf-hurufnya itulah yang menjadi kekhususan dalam bab ini. Ya, baik. Itu sifat hams. Sifat hams adalah dalam secara bahasa, sifat hams adalah bisikan. Ya, adalah bisikan atau suara yang lirih, ya. Allah berfirman dalam surat Thaha, "Fala tasma'u illa hamsa." Ya. Dan engkau tidak mendengar kecuali suara yang lirih, suara bisikan. Di hari kiamat di padang mahsyar, engkau tidak menemukan suara kecuali suara-suara yang lirih, suara-suara bisikan saja. Maka hams secara bahasa adalah bisikan. Ya, adapun secara istilah, maksudnya secara yang dimaksud dalam sifat hams dalam ilmu tajwid adalah mengalirnya nafas. Ya, kita mudahkan bahasanya adalah mengalirnya nafas. Mengalirnya nafas dan lemahnya sandaran sebuah huruf kepada makhrajnya. Ana ulangi, hams adalah mengalirnya nafas dan lemahnya sandaran makhraj kepada suatu huruf. Lemahnya sandaran sebuah huruf kepada suatu makhraj. Ya. Di sini ada disebutkan di bait 21 huruf-hurufnya ada fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Ada fa, ha, tha, ha, sha, shin, kha, dan ini adalah huruf-huruf hams. Ya. Baik. Lawannya adalah sifat jahar. Lawannya adalah sifat jahar, maka sifat jahar adalah, kalau tadi hams artinya adalah bisikan, kalau jahar adalah suara yang jelas ya. Yang jelas, jahar jelas. Adapun secara istilah, maka kebalikan dari sifat hams, yaitu huruf-huruf yang keluar dengan terhentinya atau tertahannya nafas. Ya, tertahan nafas ketika kita mengeluarkan huruf-huruf tersebut. Ya, dan kuatnya sandaran sebuah huruf kepada makhraj tersebut. Ya, maka jahar adalah huruf-hurufnya selain dari fahathahu syakhsun sakat. Baik, bagaimana kita bisa mengetahui atau dalil bahwa huruf-huruf ini adalah huruf-huruf hams, yaitu yang keluar nafasnya ketika kita mengucapkan huruf tersebut. Itu dengan kita menutup kedua telinga. Ketika kita menutup kedua telinga, kemudian kita mengucapkan huruf-huruf hams, maka kita dapati bahwa huruf tersebut tidak berpengaruh kepada telinga kita, tidak berpengaruh kepada telinga kita. Artinya tidak ada getaran, ya. Contohnya af, ah, as, ash, dan seterusnya. Berbeda dengan huruf-huruf jahar. Contohnya kita ambil huruf za, misalkan. Huruf za. Ketika kita membaca huruf za, ya, dua telinga ditutup, ya, kita akan dapati bahwa huruf tersebut menyebabkan ada getaran di telinga kita. Az, az. Atau huruf misalkan jim, aj, 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 ya, aj. Tentunya jangan dipantulkan dulu karena kita akan mengecek dulu. Aj, aj. Ya. Kemudian misalkan apa lagi?
ada huruf ghain misalkan. Ya. Di situ ada getaran pada telinga kita. Ini menandakan bahwa pita suara kita bergetar sehingga nafasnya tertahan. Adapun hams, pita suara tidak tertahan sehingga nafasnya terus keluar. Ini dalil bahwa huruf-huruf hams adalah huruf-huruf fahathahu syakhsun sakat. Ya. Tentunya fahathahu syakhsun sakat memiliki arti juga. Fahathahu artinya hatha artinya menganjurkan atau menasehati boleh. Ya, hu adalah dhamir, syakhsun ya, syakhsun artinya seseorang, sakat artinya diam. Ya. Atau bisa kita bahasakan orang yang diam ya memberikan nasihat. Ya. Baik, kemudian sifat yang kedua. Ya, sifat yang kedua adalah syiddah. Di sini dibahasakan dengan syadiduha, maksudnya syiddah. Huruf ajid, qatin, bakat. Ajid, qatin, bakat. Itu huruf-huruf syiddah. Secara bahasa sudah paham syiddah itu adalah kuat. Ya. Maksudnya apa? Kuatnya sebuah huruf ya dalam menahan suara. Ya. Ya. Kuatnya tertahannya huruf saat kita mengucapkan huruf tersebut. Baik, maka syiddah atau sifat syiddah kata kuncinya adalah suara. Ya. Kata kuncinya adalah suara. Adapun sifat hams kata kuncinya adalah nafas. Ya, bisa dibedakan antara nafas dengan suara ya. Berkaitan dengan suara, adapun hak berkaitan dengan nafas. Tentunya berbeda ya antara nafas dengan suara. Nafas yaitu udara yang keluar dengan sendirinya, secara tabiat, secara alami keluar nafas. Adapun suara adalah hal yang keluar dari rongga sesuai kehendak kita. Itu adalah suara. Ya, maka huruf-huruf syiddah ya ada ajid, qatin, bakat. Yang mana ketika kita mengucapkan huruf tersebut, contohnya dan khususnya ketika kita sukunkan ya, ketika kita sukunkan huruf-huruf ini, maka pita suara itu akan tertutup rapat, ya, bahkan akan mencari celah di mana dia bisa keluar. Nanti akan masuk ke sifat yang lainnya. Intinya bahwa syiddah adalah tertekannya atau tertutupnya suara, pita suara sehingga suara tersebut tertahan saat mengucapkan huruf-huruf ini, yaitu a, kemudian ad, ba, ka, dan ta. Ya, ini adalah huruf syiddah. Maka lawannya adalah yang disebutkan di nomor 2 di nomor 20, di bait ke-20, yaitu rikhun atau rokhawah. Maka rokhawah adalah sifat yang menjadi lawan dari syiddah, begitu pula pengertiannya juga sama. Ya. Rokho tentunya ar-rokho artinya lembut. Lawan kata dari syiddah. Baik. Di bait ke-20, tolong dibaca lagi Ustaz Anwar. Afwan 22. وبين رفو والشديد عمر وسبع علو خص ضغط غير حصر. Baik. Di penggalan pertama di bait ke-22 ini kita masih membahas di sifat yang kedua, yaitu sifat syiddah. Tadi kita menjelaskan bahwa sifat syiddah punya lawan kata, yaitu atau lawan sifatnya adalah rokhawah. Syiddah lawan katanya rokhawah atau lawan sifatnya. Ternyata di antara dua sifat ini memiliki sifat lagi. Di antara dua sifat ini memiliki sifat lagi, yaitu sifat bainiyah.
atau wasatiyah. Intinya sifat yang berada di antara dua sifat syiddah dan rokhawah. Artinya dia tidak kuat sehingga menahan nafas ketika mengucapkannya seperti huruf-huruf syiddah. Dia tidak juga lemah seperti huruf-huruf rokhawah. Dia tidak syiddah, tidak kuat, dia tidak juga lemah. Akan tapi di antara keduanya, yaitu sifat-sifat bainiyah. Maka di sini Nazim mengatakan wa baina rikhwin, dan di antara rokhawah dan syiddah ada huruf lin umar, ada sifat bainiyah yaitu huruf-huruf lin umar. Ketika kita membaca 5 huruf ini, yaitu huruf lin umar, ya, maka kita dapati bahwa ya, bahasan kita dalam bab sifat adalah ketika kita sukunkan, ya. Sifat akan jelas ketika kita sukunkan. Ketika kita sukunkan huruf lam, kita tidak pernah membacanya qul ya ayyuhal kafirun, qul, ya. Tidak pernah kita hentakan atau kita terhenti nafasnya karena mengucapkan huruf lam. Tidak terhenti suaranya, maksudnya tidak qul ya ayyuhal kafir. Berbeda dengan jim. Aj'alu, ya. Atau contohnya di huruf di huruf hamzah. Misalkan di huruf kaf misalkan, atau di huruf ta, wal fath, ya, terhenti suaranya. Adapun huruf lam tidak seperti itu, dan dia tidak juga bersambung nafasnya seperti kita mengucapkan huruf sin. Tentunya huruf sin termasuk sifat rokhawah, ya. Huruf sin termasuk sifat rokhawah. Ketika kita membaca qul a'udzu birabbin nas, kita bisa saja memanjangkan sin tersebut sampai habis suara kita, sampai habis nafas kita. Binnas, ya, sampai habis bisa. Itu adalah sifat rokhawah. Tetapi lam tidak seperti itu. Tidak boleh dibaca seperti itu. Maka dia di antara sifat syiddah dan di antara sifat rokhawah. Tidak boleh dibaca qul. Ya, tidak boleh dibaca qul. Tidak boleh juga dibaca qul ya ayyuhal. Tidak boleh seperti itu. Akan tapi di antara keduanya diseret tanpa terlalu lama. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Begitu pula huruf nun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Begitu pula huruf mim. Maliki yaumiddin. Tidak kita baca Maliki yaumiddin. Selesai. Tidak juga Maliki yaumiddin. Tidak seperti itu. Akan tapi di antara keduanya. Begitu pula huruf ain. Contohnya apa? La a'budu, bukan a'budu, dihentak sehingga habis suaranya seperti huruf syiddah. Tidak pula diseret seperti rokhawah. La a'budu, tidak seperti itu. Akan tapi di antara keduanya. La a'budu ma ta'budun. Baik. Begitu pula huruf ra. Ya, itu adalah sifat bainiyah. Itu sifat yang ada di antara sifat syiddah dan rokhawah. Baik, itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga adalah yang dijelaskan pada bait ke-22 di penggalan setelahnya, yaitu wasab'u ulwin khussadaghin qidh hasar. Ya, dan 7 ulwin, maksudnya apa? Dan 7 sifat isti'la atau 7 huruf isti'la. Ulwin di sini yang dimaksud adalah isti'la. Ada hurufnya terdiri dari kha, sad, dad, ghain, ta, qaf dan dha. Ini adalah 7 huruf isti'la.
7 huruf isti'la ini ya kalau bahasa kita adalah tebal ya. Bahasa kita adalah tebal. Tapi kita harus tahu juga kenapa dinamakan isti'la. Isti'la tentunya dalam bahasa Arab adalah menaik ya, dari kata ala ya'lu ya. Naik. Maksudnya apa? Yaitu menaiknya pangkal lidah ke langit-langit. Isti'la yaitu menaiknya pangkal lidah ke langit-langit. Sehingga apa? Sehingga menghasilkan suara atau ya suara yang terkumpul dalam mulut. Ketika kita menaikkan pangkal lidah ke langit-langit, tentunya suara yang ada di dalam mulut itu terkumpul. Contohnya kho, suaranya terkumpul di dalam lidah, di dalam mulut, sehingga menghasilkan suara yang lebih tebal. Ya, maka kita langsung di bahasa Indonesia kita langsung mengistilahkan dengan hasilnya yaitu tebal. Adapun secara sebabnya karena pangkal lidah itu naik ke atas. Maka di sini kita mengetahui bahwa cara menebalkan sebuah huruf bukan dengan memajukan kedua bibir. Saya ulangi. Menebalkan sebuah huruf bukan dengan memajukan kedua bibir. Contohnya ihdinas siro, ro, maju. Atau waladdo. Nah, ini keliru. Ya, karena menebalkan huruf atau huruf isti'la adalah dengan menaikkan pangkal lidah ke langit, bukan dengan memajukan kedua bibir. Ya. Itu hurufnya ada 7, kha, shad, ta, dan seterusnya. Itu adalah 7 huruf isti'la. Maka selain dari 7 huruf ini, kita masukkan kepada istifal. Istifal dari kata suful ya, atau rendah. Ya, maksudnya merendahnya atau menurunnya pangkal lidah, artinya tidak naik. Ya, maka ketika kita membaca sa misalkan, atau sya, a'udzubillahi minasya, sya, pangkal lidah turun. Kita tidak merasakan ada yang naik. Minasya, ya, itu adalah lawan kata dari atau sifat dari isti'la, yaitu istifal. Baik, tolong dibaca bait ke-23 Ustadz yang Afwan. Karena belum hafal ya. Yang di samping Ustadz Abduh, yang di layar. Ustadz Galang. Oh, Ustadz Habib. Satu lagi. Ustadz Habib. Yang pakai jubah. Ustadz Habib. Nah, mahalan Ustadz. Baik, tolong dibaca Ustadz 23. Bismillah. 23 Zat. Ya. Wasadu dadun ta'ud da'un mutbaqah wa firra min lubbil huruful mudlaqah. Baik, cukup sampai sini. Baik, ini adalah sifat keempat dan kelima dari sifat-sifat yang memiliki lawan. Yaitu yang pertama atau yang keempat adalah sifat itbaq. Ya, mutbaqah yang dimaksud adalah itbaq. Ya, sifat itbaq adalah sifat yang lebih dari sifat isti'la. Sifat itbaq adalah sifat yang lebih dari sifat isti'la. Kalau tadi isti'la itu kenapa dinamakan isti'la? Karena pangkal lidah itu naik, ya, isti'la naik mendekati langit-langit. Kalau itbaq dari kata tobaqo ya. Artinya tertutup atau maksudnya apa? Di sini diibaratkan menutup karena pangkal lidah itu lebih naik lagi sehingga hampir-hampir seolah menutup antara lidah dan langit-langit sehingga tidak ada celah lagi. Ya, ini diibaratkan saja ya. Intinya bahwa langit-langit atau pangkal lidah itu benar-benar naik. Benar-benar naik. Ya, ada 4 huruf, shad dan saudaranya yaitu dot, kemudian huruf ta dan saudaranya yaitu huruf dha. Baik, kenapa harus nisbat atau dikategorikan seperti ini? Ada isti'la, ada itbaq. Ya, karena kita ketahui ternyata setelah kita mengetahui huruf isti'la, kemudian ternyata ada huruf itbaq, kita mengetahui bahwa huruf isti'la atau sifat isti'la
itu tidak semuanya atau tidak mutlak dibaca tebal. Tidak mutlak dibaca tebal. Berbeda dengan itbaq, maka huruf-huruf 4 ini dia mutlak dibaca tebal. Maksudnya apa? Dia mutlak huruf shad, huruf dad, huruf ta, huruf dha, baik-baik dia berharokat fathah atau kasrah atau dhammah, maka dia terus dibaca tebal. Ya, so, su, si. Ketika kita membaca harokat-harokat tadi, pangkal lidah itu kita terus merasakan dia naik. So, su, si, ihdinas si. Begitu pula huruf dad. Do, du, di. Pangkal lidah masih melengkung, masih naik. Dan huruf ta dan huruf dha. Berbeda dengan huruf atau sifat isti'la. Berbeda dengan sifat isti'la yang tentunya selain huruf-huruf itbaq. Ada 3 yang selain huruf itbaq, yaitu huruf kha, kemudian huruf qaf, dan huruf ghain. Kha, ghain, dan qaf. 3 huruf ini dia tebalnya relatif. Ulangi, 3 huruf ini dia tebalnya relatif. Kenapa? Ketika dia berharokat kasrah, maka dia hampir-hampir masuk kepada sifat istifal. Ya, hampir-hampir masuk kepada sifat tipis. Contohnya huruf kha. Ada yang bisa bantu cari contohnya? Kha. Ikhwatun. Baik, boleh. Walaupun ini sebenarnya kasrahnya di sebelumnya ya. Baik. Ikhwatun misalkan. Wajah ikhwatu Yusuf. Ya, wajah ikhwatu Yusuf. Allah berfirman dalam surat Yusuf, wajah ikhwatu Yusuf fadakhalu. Di sini ada kha yang sukun. Sebelumnya kasrah. Sebelumnya kasrah. Ya. Kalau selain 3 huruf ini, misalkan huruf shad, ya, ketika dia sukun sebelumnya kasrah, maka dia tetap harus tebal. Contohnya israra, israra. Akan tapi huruf kha, contohnya di sini kita bahas yang pertama, ketika dia sukun sebelumnya kasrah, maka menjadi tipis. Menjadi tipis. Walaupun tidak sampai kepada derajat istifal. Maka nanti ulama mengategorikan 3 huruf ini sebagai isti'la nisbi, yaitu huruf isti'la yang relatif. Terkadang dia hampir masuk kepada tipis. Ya, contohnya wajaa ikhwatu, bukan ikhwatu. Nah, ini keliru. Ada beberapa yang membaca ikhwatu. Dia beranggapan bahwa huruf kha tebal, ya. Maka harus tebalkan ikhwatu, ini keliru. Atau contohnya khiyanataka. Khiyanataka. Kita membacanya hampir masuk ke derajat tipis. Khiyanataka. Faqad khanullaha min qabl. Baik, itu huruf kha. Kemudian yang kedua ada huruf ghain. Ketika dia kasroh, begitu pula sama, hampir masuk ke tipis. Contohnya apa? Ghilmanun. Naam, sahih. Wa yatufu alaihim ghilmanun lahum. Dalam surat At-Tur. Ghilmanun, kita baca ghilmanun, bukan ghil. Wa yatufu alaihim ghilmanun mukhalladun. Bukan wa yatufu alaihim ghilmanun lahum. Wa yatufu alaihim ghil, bukan seperti itu. Bukan ghil, tapi ghilmanun. Iya atau tidak? Kita bacanya seperti tipis. Maka kita katakan 3 huruf ini dia tebalnya relatif. Maka masuk kepada isti'la dan bukan itbaq. Terakhir huruf qaf. Ya. Qibalaka. Qibalaka khati'in. Ya. Qibalaka bukan qibalaka. Qibalaka. Bukan seperti itu, tapi qibalaka khati'in. Baik. Itu adalah 3 huruf dalam isti'la yang tidak masuk kepada sifat itbaq.
3 huruf isti'la yang tidak masuk kepada sifat itbaq. Kenapa? Karena sifat tebalnya relatif, yaitu huruf kha, huruf ghain, dan huruf qaf. Baik. Kemudian setelahnya ada sifat yang kelima. An-Nadhi mengatakan wa farra min lubbil hurufil mudlaq. Dan si huruf-huruf ini yaitu farra min lub, huruf-huruf mudlaqah, yaitu huruf-huruf idlaq. Kenapa dinamakan huruf idlaq? Karena dari kata dzaliqa, atau sebenarnya dari kata tergelincir. Ya. Maksudnya dari ujung makhraj. Ya, di sini ada huruf fa, atau kita mulai dari huruf ra, kemudian nun dan lam. Fa, ra, nun dan lam. Ra, nun dan lam. 3 huruf ini keluar dari ujung lidah. Ya, masih ingat? 3 huruf ini termasuk huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah. Begitu pula huruf fa dan huruf ba. Ya, dan huruf mim. Keluar dari ujung lidah juga, ujung bibir. Intinya huruf-huruf ini keluar dari ujung-ujung makhraj. Ya, walaupun setelah kita mengetahui ternyata huruf-huruf ini adalah tidak termasuk kepada sifat dalam ilmu tajwid. Baik. Untuk apa sih 3 atau 6 huruf ini? Ya, untuk apa ulama menggabungkan 6 huruf ini? 6 huruf ini termasuk kepada ilmu shorof. Kepada ilmu shorof. Yang mana dalam bahasa Arab tidak ada wazan rubai atau khumasi dan seterusnya yang tidak terdiri dari 6 huruf ini. Ketika ada fi'il rubai atau khumasi, ya fi'il rubai itu yang terdiri dari 4 ya. Khumasi yang 5 dan seterusnya 6, yang sudasi yang 6. Tidak ada yang wazan tersebut yang rubai atau khumasi tidak ada dalam bahasa Arab selain pasti terdiri dari salah satu dari 6 huruf ini. Kalau tidak terdiri dari 6 huruf ini, salah satunya, maka dipastikan bahwa huruf tersebut atau kata tersebut asalnya bukan dari bahasa Arab. Asalnya bukan dari bahasa Arab. Maka tinggal kita cari kata-katanya. Ketika ada 4 atau 5 ya dalam bahasa Arab, ya wazannya 4 atau 5, kemudian tidak ada huruf fa atau tidak ada huruf ro, tidak ada huruf mim, tidak ada huruf nun, lam dan ba, maka dipastikan dia asalnya bukan dari bahasa Arab. Ya, maka kalau kita membaca syarah di Matan Jazariyah, itu huruf atau sifat idlaq bukan termasuk dari sifat dalam ilmu tajwid. Baik. Dari bait ke-23 atau sampai bait ke-23 kita telah selesai membahas sifat-sifat yang memiliki lawan. Saya ulangi lagi, ada 5. Yang pertama al-hamsu atau hams yang berkaitan dengan nafas. Huruf-hurufnya adalah fahathahu syakhsun sakat. Kemudian yang kedua adalah syiddah yang berkaitan dengan suara, artinya tertahannya suara ketika mengucapkan huruf tersebut. Huruf-hurufnya ajid, qatin, bakat. Kemudian di antara syiddah dan rokhawah ada sifat namanya bainiyah yang huruf-hurufnya adalah lin umar, yaitu sifat-sifat atau sifat yang tidak berhenti suaranya seperti syiddah dan tidak juga bersambung suaranya seperti rokhawah, yaitu lin umar. Kemudian sifat yang ketiga adalah isti'la khussadagtin qidh. Kemudian sifat yang keempat adalah itbaq yang kita kurangi dari huruf isti'la, huruf kha, ghain dan qaf, ya, maka huruf-huruf itbaq adalah sisanya shad, dad, ta dan dha. Kemudian yang kelima adalah huruf idlaq atau sifat idlaq. Ya, maka kalau asatidzah melihat di ringkasan metode ilmu tajwid itu, metode Imam Syafi'i itu yang dijadikan kurikulum di sini, kita tidak mendapati sifat idlaq di sana. Atau di kitab Imam Syafi'i, metode Imam Syafi'i tidak ada sifat idlaq karena di sana penulis merujuk kepada pensyarah Matan Jazariyah ini yang mengatakan bahwa sifat idlaq atau ismat tidak termasuk dalam
dalam sifat ilmu tajwid. Tetapi dia masuk ke dalam bahasa Arab, ilmu bahasa Arab atau ilmu sorof. Baik. Ya. Baik, masih ada 10 menit lagi. Mungkin kita maksimalkan. Kita nanti sisakan 5 menit untuk tanya jawab. Baik, 24. Ya, tolong dibaca Ustadz. Yang tadi, barakallahu fiik. Safiruha sadun wa zayyun sinu qalqalatun qutbu jadin walinu. Baik, barakallahu. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat yang tidak memiliki lawan. Masuk ke sifat yang tidak memiliki lawan. Baik, yang pertama adalah sifat sofir. Sifat sofir sudah pernah kita bahas di bab makharijul huruf, yaitu perkataan an-nazim was-sofiru mustakin min fawqi tsani. Ya, huruf-huruf sofir sekarang dijelaskan oleh an-nazim di sini, yaitu tiga huruf shad, zai, dan sin. Dan sudah pernah kita bahas kenapa dinamakan sofir. Tentunya sofir dalam bahasa Arab diartikan juga dengan siwulan, atau kicauan burung, ya, kemudian lebah atau dan sejenisnya. Itu adalah dalam bahasa Arab dinamakan sofir. Adapun dalam ilmu tajwid dinamakan sofir karena bertambahnya nafas atau desisan ketika kita mengucapkan huruf tersebut. Bertambahnya desis dalam mengucapkan huruf tersebut, yaitu huruf shad, zai, dan sin. Ya, ketika kita membaca huruf shad, kemudian kita sukunkan, akan jelas. Tidak seperti shad. Ada bahwa qalqalah adalah hasil dari ya, saya ulangi, sifat qalqalah adalah hasil dari kuatnya sifat syiddah. Tadi kan kita mengatakan bahwa syiddah itu ketika kita mengucapkan sebuah huruf, kemudian kita sukunkan, maka suaranya tertahan. Contohnya a, ad, aq, ab, ak, dan seterusnya. Maka dalam bahasa Arab tentunya itu akan sulit, atau bahkan dalam bahasa selain Arab. Ketika kita membaca a, ad, aq, dan seterusnya. Maka dalam bahasa Arab ada solusinya, yaitu dengan munculnya sifat qalqalah. Dengan munculnya sifat qalqalah. Di huruf jim, ketika kita mensukunkan huruf jim, harusnya kan syiddah, harusnya kan kuat. Ad, tapi sulit. Ad, sulit. Maka ada sifat qalqalah, memantul. Aj, ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim. Ijtabahu, ya. Tidak ijtabahu. Akan sulit. Kemudian juga huruf dal. Misalkan apa? Huruf dal, ada yang bisa bantu? Dal sukun dalam Al-Qur'an. Baik, kita lihat dulu ya. Kemudian huruf qaf. Huruf qaf juga sama. Ketika sukun, dia akan memantul. Aqo. Dan huruf ta, ato. Dan seterusnya. Ya, ini adalah hasil dari kuatnya sifat syiddah. Baik. Catatannya untuk sifat qalqalah, ya, catatan untuk sifat qalqalah. Tentunya kita mendapati di sini ada beberapa huruf yang tebal, yaitu huruf qaf, huruf ta, ya udah, huruf qaf dan huruf ta. Maka ketika dia sukun, maka pastikan
pantulannya juga tebal. Contohnya huruf qaf. Aqo. Ya. Aqo. Bukan aqe. Aqe. Bukan hanya memantul saja, tapi ikuti juga sifatnya tebal. Aqo. Begitu pula huruf ta. Aqo. Ya. Maka dalam sifat qalqalah harus diperhatikan bahwa sifat huruf qaf dan ta pantulannya juga harus tebal. Baik, terakhir tadi Anda mengatakan bahwa huruf syiddah ada solusinya. Ketika dia sukun, maka harus ada solusi dari kesulitan dalam mengucapkan huruf tersebut. Karena tadi syiddah kuat. Ketika dia kuat, kemudian disukunkan, dia akan sulit dalam pengucapannya. Aj. Tadi sudah ada solusinya beberapa, yaitu huruf jim, dal, qaf, dan ta dan ba. Kemudian tersisa 3 huruf. Tersisa 3 huruf, huruf hamzah, huruf kaf, dan ta. Ada yang bisa bantu di mana solusi dari 3 huruf ini? Ada yang bisa jawab? Di mana solusi dari kuatnya 3 huruf ini? Saya coba. Nah, Kalau di kaf sama ta dia sifatnya hams. Jadi ada ak, at. barakallahu fiik. Nah, ini dulu ya. Barakallahu fiik Ustaz Nabil ya. Iya dan. Nabil. Baik, jawabannya benar, yaitu huruf kaf dan ta. Tadi kan sifatnya syiddah. Ketika dia sukun, maka harus kuat. Ak, at. Dan ini sulit. Maka solusinya adalah sifat hams sebelumnya, yaitu keluarnya nafas. Yaitu keluarnya nafas ketika dia sukun. Maka ketika kita membaca ak, harus ada hamsnya, harus ada sifat atau nafas yang keluar. Ak, ak. Tentunya tanpa berlebihan. Ak, ini keliru. Tanpa berlebihan. Dan juga huruf ta. At. Ini juga ada sifat hamsnya. Ini adalah solusi dari syiddah di huruf kaf dan ta. Adapun huruf hamzah, ada yang bisa jawab? Baik, barakallahu fiik. Dalam huruf hamzah tentunya sangat-sangat banyak solusinya. Sangat-sangat banyak solusinya. Dan khususnya ini ada dalam ilmu qiraat. Ya, bab hamzah itu bab terluas dalam ilmu qiraat. Adapun dalam riwayat kita, ya, kita menemukan salah satunya, ya, cara solusi dari kuatnya huruf hamzah adalah terjadinya mad badal. Masih ingat kenapa terjadi mad badal? Ada yang bisa jawab? Kenapa terjadi mad badal? Kalau dari Ustadzat ada yang mau jawab, silakan. Baik, Anda bantu ya. Mad badal terjadi karena adanya 2 hamzah yang bertemu. Yang pertama berharokat, yang kedua sukun. Yang pertama berharokat, yang kedua sukun. Maka terjadilah badal atau pergantian. Badal kan artinya ganti ya. Yaitu di hamzah yang kedua. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkan contohnya, ya asal katanya kan amanna, asal katanya amanna. Dari kata amana yu'minu. Maka ketika kita membaca amanna, itu asal katanya amanna. Amanna. Asal katanya amanna. Baik. Dan itu sangat sulit diucapkan oleh kita. Terjadilah mad mengganti hamzah yang sukun yang kedua ini dengan harokat mad yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Afwan, diganti dengan huruf mad yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Kalau sebelumnya harokat fathah, maka diganti alif sesuai dengan harokat sebelumnya. Amanna. Baik, sekarang kalau sebelumnya kasroh, contohnya
Amana yu'minu i'manan. Ya, dalam shorof kita belajar i'manan. Harusnya i'manan masdarnya. Tapi diganti dengan ya sukun. Kenapa? Sesuai dengan harokat sebelumnya. Iman. Iman. Ya. Itu adalah mad badal. Nah, ini namanya mad badal, iman. Begitu pula ya dhammah. Ya, ketika ada hamzah berharokat dhammah, setelahnya hamzah berharokat sukun. Contohnya apa? Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban falyu'illadzi tumina. Katanya tumina. Asal katanya tumina. Kalau kita berhenti ya, falyu'addil ladzi tumina, kita berhenti, kemudian kita nyambung dari tumina. Ini Anda ambil contoh yang Al-Baqarah di halaman terakhir, tumina, maka kita membacanya bukan tumina, akan tapi tumina. Kenapa? Karena di sini ada dua hamzah, yang pertama berharokat dan harokatnya dhammah, yang kedua berharokat sukun. Maka yang sukun ini diganti dengan harokat dengan huruf mad sesuai dengan harokat sebelumnya. Yang sesuai dengan harokat dhammah adalah huruf waw, maka diganti dengan waw sukun tumina. Begitu pula utul kitab juga asal katanya utul kitab. Utul kitab asal katanya utul kitab. Inilah mad badal. Maka dalam riwayat kita menemukan bahwa mad badal itu adalah solusi dari hamzah yang berharokat sukun. Walaupun tidak kita pungkiri ada beberapa hamzah dalam riwayat kita yang kita baca secara jelas. Ya, artinya tidak dirubah. Wa minhum may yaqulu dzalli wa la taftinni, ya, dalam surat At-Taubah, wa minhum may yaqulu dzalli dzalli, ini hamzah sukun dibaca jelas. Nah, ini ada dalam riwayat kita. Adapun dalam riwayat lain ada namanya ibdal, ada namanya tashil, dan banyak sekali hamzah ketika dia sukun itu di solusinya, diberikan solusinya. Ya. Dalam riwayat lain dibaca wa minhum may yaqulu dzalli, ya, dan seterusnya. Atau yang dihapus, contohnya wa anzala minas samaa'i maa'a, ya. Atau afwan, al ulama innal ladza apa? Innama yakhshallah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Dalam riwayat hamzahnya dihapus. Al-ulama, bukan ulama. Bukan seperti kita, tapi dihapus. Ya. Ada yang ditashil, ya, dibaca dengan tashil. Contohnya wa anzala minas samaa'i maa'a. Dan seterusnya. Hamzah sangat banyak solusi untuk mengucapkannya karena termasuk huruf yang sulit diucapkan. Barakallahu fikum, kita berhenti di bait ke-24. Nah, lewat 5 menit. Anda serahkan ke MC, apakah ada pertanyaan, silakan. Barakallahu fikum. Mungkin karena kita habis ini ada kumpul, mungkin nanti kalau ada pertanyaan nanti mungkin Ustaz Anda bisa chat Ana, nanti Ana sampaikan ke Ustaz Faisal, begitu. Nah, dan kalau gitu kita coba ya, insyaallah ya. Ya, Ustaz. Baik. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Tentunya selalu kita berusaha untuk terus murojaah hafalan Quran atau ilmu tajwid, dan khususnya tafsir. Ana pesankan jangan kita menyampingkan apa yang sebenarnya itu adalah prioritas kita. Ya, tentunya tafsir adalah termasuk salah satu tujuan diturunkannya Al-Quran. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran, dan kita tidak akan bisa mentadaburi Al-Quran kecuali dengan kita memahami maknanya. Ya, jadi selain kita mempelajari tajwid, jangan lupa kita membaca juga tafsir Al-Quran dan kita memahaminya. Baik, barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangan.
kita tutup dan lakukan majlis dan anak semua izin ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Waalaikumsalam. Oke, jangan live dulu ya. Jadi akan ada pengumuman dari Ustadz Habib selaku HRD dari Bina Akademi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil muntaha ma ba'd. Untuk mempersingkat waktu karena mungkin sebentar lagi akan azan ya. Jadi intinya itu antum tahu kan kalau Binako Academy ini tempat antum ngajar itu sudah ada webnya. Alhamdulillah ada webnya. Ada website dan web. Gimana share screen gimana? Bentar ya. Cara share screen mana? Pengen Mbak Yuni. Anda lanjutkan. Jadi seperti yang antum lihat, Binako Academy alhamdulillah sudah punya web, alhamdulillah. Dan antum sudah bisa lihat nama pendaftarnya ya. Tinggal klik pendaftar, terus nanti ada nama pendaftar, nanti antum klik. Nanti ada tuh nama pendaftarnya. Layar Anda kelihatan nggak? Hitam doang, Ustaz. Oh, sudah. Sudah. Belum kelihatan? Udah ya, udah kelihatan ya. Sudah. Seperti yang antum lihat, ini ada nama pendaftar kan. Ini buat untuk halaman pendaftar seperti ini. Jadi pendaftar itu hanya bisa lihat nama dan asal dan keterangan. Cuma gini doang tuh. Antum mau ke halaman mana aja, dia cuma bakal bisa nampilin asal doang, asal aja gitu. Jadi khusus untuk pengajar. Jadi Ana mau beritahu antum sesuatu. Gimana? Kan Ana dengar nih, kalau misalnya antum mau ngambil murid baru kan, antum harus tahu murid itu tuh pas untuk antum gitu. Seperti umur kah? Ana nggak tahu pertimbangan antum dalam milih murid. Yang penting mungkin dasarnya tuh umur, jenis kelamin dengan waktu. Mungkin waktu yang paling berpengaruh. Jadi antum singkatnya antum itu kalau mau lihat rincian dari pendaftar itu sendiri, antum ke paling atas tuh ada binakuacademy.com kan. Antum klik, antum tambahin slash log LOG. Itu aja, tulis aja LOG supaya antum bisa masuk ke halaman buat pengajar gitu. Antum klik. Tuh nanti antum bakal diharain ke sini, ke halaman ini. Antum nggak usah khawatir karena antum misalnya belum punya email atau password, antum bisa tinggal klik di sini. Tuh ada register now. Buat dulu akunnya lah intinya gitu. Karena Ana udah punya akun, sebenarnya nggak perlu lagi, tapi nggak apa-apa untuk mencontohkan antum gitu ya. Misalnya Habib ya. Habib. Tulis saja kayak gitu namanya, username-nya misalnya namanya Habib juga gitu. Habib, terus nama email antum, misalnya nama email Ana ini ya. Terus password email antum, misalnya saya Ana isi dulu. Nah, kalau sudah selesai, antum klik aja daftar gitu.
Daftar. Klik aja daftar. Nah, kalau ada yang kayak gini, berarti apa? Nama antum itu sudah kedaftar ke bagian ke apa? Ke mungkin istilahnya tuh kayak ke pengajar gitu. Antum tuh udah terdaftar sebagai pengajar. Jadi antum setelah itu masukin email yang antum buat tadi sama passwordnya. Masukin, terus login aja. Login, tekan. Nah, antum langsung dialahin ke halaman ini kan. Halaman ini khusus banget buat pengajar. Jadi antum bisa lihat ada umurnya, ada waktunya, ada jenis kelamin. Sesuai dengan antum tinggal milih tuh. Mana murid yang sesuai dengan kriteria antum dan waktu antum. Antum bisa lihat sendiri di halaman 1, halaman 2, 3 dan seterusnya. Jadi seperti itu. Kalau antum mau lebih lihat spesifik lagi, antum tinggal klik tuh namanya tuh. Nah, tinggal klik aja namanya. Klik namanya itu. Misalnya siapa nih? Mbak Rosi misalnya ya. Anda klik. Antum sudah dapat semua data lengkapnya gitu. Namanya, usia, jenis kelamin, domisil gitu. Jadi ini untuk mempermudah antum gitu. Sebagai pengajar misalnya Ana mau ambil murid baru nih. Ana lihat aja di itu. Antum tinggal login aja tuh ke apa? Ke web tadi tuh. /log binaku.com/log. Tinggal gitu aja. Tinggal gitu. Antum tinggal misalnya antum mau nyari nama di sini juga bisa dan segala macam. Oke. Singkatnya seperti itu. Terus misalnya kalau antum mau keluar, antum tinggal klik yang di sini ada, tinggal logout, selesai. Misalnya antum sudah dapat nama-nama yang antum mau, misalnya kan tadi siapa-siapa saja gitu. Antum tinggal storein namanya ke Ustadz Abduh atau enggak Ana gitu. Seperti itu. Dan satu hal lagi nih. Misalnya halaman ini error. Halaman ini error misalnya kan. Antum nggak bisa buka gara-gara sesuatu gitu. Solusi Ana. Antum ke setelan gitu kan. Ke setting. Kalau di kayaknya di HP juga ada gitu. Setting. Klik setting. Terus cari security and privacy. Cari ini ya, security and privacy. Misalnya kalau halaman tadi tuh nggak bisa antum buka. Yang halaman tadi nih. Ya, halaman ini nggak bisa. Halaman ini nggak bisa dibuka nih. Ini kalau misalnya nggak bisa dibuka, antum tadi pergi ke setting, ke security privacy, cari clear browsing data, cari ini, clear, terus clear aja ini yang cookie, yang pilihan cookie-nya aja, antum clear semua, nggak semua sih, yang Binaku Academy clear. Nah, udah kayak gitu, antum bisa masuk lagi ke halaman tadi, halaman login buat pengajar. Seperti itu. Seperti yang Anda contohkan tadi, daftar dulu kalau belum ada itunya, belum ada akunnya, daftar dulu. Itu antum bisa lihat ada register now. Antum password kalau sudah tinggal masukin passwordnya, antum bisa lihat semua data tentang peserta kita. Data yang antum perlukan. Seperti itu.
Ada yang ingin antum tanyakan nggak? Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, mungkin Anda kembalikan lagi ke Ustadz Abdul ya. Kalau misalnya antum ada kendala untuk pas masuk halaman ini, nanti antum tinggal chat Ana aja. Tinggal chat Ana, nanti Ana arahin gimana. Oke. Ya gitu aja dari Ana. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke itu ya tadi, jadi untuk Ustazah tidak perlu list di grup Telegram lagi. Masih kurang paham. Jadi nanti chat Ustadz Habib aja ya, untuk ke apa namanya, untuk apa sih namanya, untuk detailnya gitu. Ya, untuk detailnya ini langsung chat Ustadz Habib, nanti diarahin langsung sama Ustadz Habib. Intinya bagi antum yang mau menambah murid baru, atau misalnya ada murid antum yang keluar, antum mau nambah murid baru, silahkan apa namanya, silahkan langsung cek di website kita aja ya, binaku.com ya, ingat binaku.com. Oke, ini buat pengajar itu mendaftar. Kalau binaku.com ini kan itu landing page buat pendaftaran gitu ya. Nah, itu juga bisa buat pengajar juga gitu. Dengan ditambahin tadi yang binaku.com/log tadi. Ya biar apa? Privasi gitu ya. Ya biar privasi gitu, biar nggak bisa diakses umum gitu. Berarti kan data-data umum itu. Kan ada nomor HP juga kan. Jadi takutnya kita bisa diakses orang luar gitu. Nah, jadi yang binaku.com ini buat umum. Nah, binaku/log tadi itu buat pengajar saja. Ya, nanti Anda share linknya di grup. Atau antum tinggal klik di browser aja, binaku.com ya. So, insya Allah kita sudah beli domain dan hostingnya kemarin. Terusan bulan ini, gitu, alhamdulillah. Jadi sekarang tidak lewat form lagi ya untuk pendaftarannya, lewat website binaku.com. Jadi misalnya antum mau share brosur gitu, nah, sekarang tidak lewat form lagi, tapi lewat website binaku.com seperti itu. Jadi itu tadi penjelasan untuk buat antum yang ingin menambah murid baru atau murid antum keluar misalnya untuk tidak lanjut, ya silakan antum cek di website. Silakan pilih sesuai dengan kriteria. Misalnya antum bisanya pagi atau sore, ya udah pilihnya yang pagi sore saja gitu ya. Jangan antum muridnya requestnya malam di situ ya, di formnya, di pendaftarannya yang ada di datanya itu malah antum ambil gitu, jangan. Ya kan tuh sudah ada keterangannya, jadi jangan diambil. Ya, ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi atau mungkin antum ada saran, masukan dan lain-lain, silakan. Mungkin Ustaz baru ada pertanyaan. Masih ada sekitar 5 menit. Ustaz mau usul. Ya. Itu saat apa? Afan ya, Ana mau nyaranin. Soalnya kan ini kemarin tuh Ana lihat di beberapa apa namanya? Di beberapa program-program yang lain itu tuh ternyata mereka make, jadi setiap ngajar itu langsung ngisi link gitu Ustaz, biar kita tuh nggak lupa gitu. Pakai Giform. Lah, itu nanti gunanya langsung kita ngerekap, langsung ngisi gitu. Soalnya anak sendiri itu juga kalau mingguan itu kayaknya harus diingetin terus. Biar kita tuh langsung apa ya, langsung terdata juga setelah ngajar gitu. Jadi nggak perlu rekapan-rekapan dengan bentuk format sendiri gitu. Jadi ini buat pengajar. Iya, Bisa ngajar langsung ngisi form gitu. iya.
Ya itu sih dari Ana. Insya Allah kalau apa namanya ada sesuatu lagi insya Allah Ana sampaikan. Jazakumullahu khairan. Apa enggak kebanyakan, Mas? Maksudnya sebenarnya preferensi orang-orang sih, maksudnya kalau eh, takutnya nanti kalau diimplementasikan seperti itu nanti malah ada pengajar yang eh, kerepotan gitu, harus ngisi setiap kali habis ngajar langsung ngisi gitu kan kerepotan gitu. eh ngisi langsung atau mungkin apa ya, atau mungkin bukan Google Form, mungkin mungkin apa gitu, ada aplikasi mungkin, atau ada aplikasi. Belum sudah lebih bah. Kalau aplikasi sebenarnya bisa sih Ustadz, tapi Apa gitu aplikasi mungkin apa ya? iya, ya mungkin dalam bentuk. Jadi nggak harus tiap ngajar sih, mungkin ya nggak apa-apa per pekan, tapi ngisinya itu nggak bikin format sendiri gitu, tinggal tinggal masukin doang gitu. Nggak bikin format maksudnya gimana? Apa ya? Nggak apa? Kan kalau selama ini kan kita kan nulisnya itu namanya nulis sendiri, terus habis itu langsung bawahnya Ya. jamnya waktu kayak gitu. Nah itu tuh diperinci gitu, lebih diperinci. Kita tinggal kayak milih-milih doang gitu. Oh ya emang diperinci. Kalau yang antum maksud gimana? Diperinci. Diringkas gitu. Heeh. Diringkas contohnya? Diringkas tambah itu diperinci jamnya gitu loh Ustaz. Oh malah dirinci lagi atau gimana? Hah? Iya gitu. Oh dirinci lagi sebenarnya dari rinci sih itu apa? Tanggal kan ada, kan di form 2 kan ada tanggal. Ya, nama, tanggal, sama apa? Waktu kan. Itu kan dari rinci. Apa ditambah apa lagi emang? Udah sih. Cuma yang harian aja tadi sih Ana usulnya. Kalau apa namanya? Mungkin sebagian agak kesulitan ya udah enggak apa-apa. Maksudnya enggak harus gitu kan, cuma usulan aja. Oh ya, baik. Ya kalau soalnya kalau memang kayak gitu ya harus diterapin ke semua pengajar gitu. Jadi nggak bisa pengajar yang ini laporannya kayak gini, pengajar ini laporannya kayak gini, kan nggak bisa. Jadi harus mencakup semuanya gitu. Atau gimana nanti anak mungkin buat voting atau gimana? Tergantung pengajarnya juga nyamannya seperti apa. Kalau buat laporan mingguan satu kali kan cuma satu kali seminggu itu apa kendalanya di mana, Mas? Saya juga. Kalau anak nggak ada sih. Mungkin memang ya waktunya aja susah apa namanya meringkasnya itu dari riwayat-riwayat telepon kan, soalnya kan nggak ditulis. Oh, ya mungkin bisa, mungkin tips dari Ana mungkin bisa setiap kali atau ngajar tuh ya ditulis saja tulis tanggalnya gitu, langsung habis ngajar langsung gitu, biar mungkin nggak lupa. Kayak gitu aja mungkin ya. Kalau Viko mungkin ada saran-saran lain atau pertanyaan-pertanyaan, silakan sebelum kita akhiri. Saudara yang lain? Cukup, Zat. Oh, cukup ya. Oke, kita cukupkan karena beberapa tempat sudah ada. Barakallahu fikum, sudah mengikuti sampai akhir. Cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah fiik.